البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca matan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Kata beliau, setelah memperhatikan keadaan orang-orang musyrikun atau orang-orang yang mereka hanya bersaksi dengan tauhid ar-rububiyah, maka nampaklah bagimu makna perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Bahwasanya Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Kita lihat penjelasannya bawahnya itu. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atsabahullah, al-Islam as-sahih gharibun al-yaum. Islam yang benar, yang sahih itu pada hari ini sangat asing. Karena apa? Karena kebanyakan orang hari ini mereka hanya Islam KTP-nya saja, gitu loh. Kalau dilihat dari kartu identitasnya Islam, agamanya Islam, tapi sholat pun nggak pernah, puasa pun jarang. Paling-paling sholatnya pun kalau bisa dikatakan setahun 2 kali doa Idul Adha, Idul Fitri. Itu pun apa? Sholat Id aja ikutnya. Allahul musta'an. Dilihat kartu identitasnya agamanya Islam, tapi cuma Islam KTP, itu yang kebanyakan orang zaman sekarang. Makanya Syekh Shalih Fauzan pun mengatakan Islam yang benar itu sangat asing al-yaum hari ini. Amal Islamul mudda'a, adapun Islam yang mudda'a, yang diaku-aku. Mudda'a itu maksudnya hanya pengakuan Islam, sekedar pengakuan kami muslim, kami ini orang-orang yang beragama Islam. Fal muslimuna al-yaum yaziduna 'alal milyar. Lihat ini. Maka kaum muslimin pada hari ini lebih dari miliaran. Tapi kebanyakan Islam apa tadi? KTP. Identitasnya aja, agamanya Islam. Tapi prakteknya sholat gak pernah. Ramadan pun mungkin datangnya apa? Di awal-awal aja ke masjid. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai pertengahan Ramadan, rajin mereka sholat tarawihnya. Paham ya? Setelah pertengahan Ramadan udah gak nampak lagi. Nanti Idul Fitri nampak lagi. Allahul musta'an. Sebabnya apa kira-kira? Dunia diantaranya. Yang melalaikan mereka gara-gara dunia dan yang semisalnya, harta atau yang semisalnya. Dan lihat, perhatikan itu. Walakinnal Islam as-sahih gharibun. Akan tetapi Islam yang sahih, yang benar itu gharib, asing. Perhatikan ini. Islam yang sahih gharib, asing. Itlau kana hadzal milyar islamuhum sahihan lam yakif amamuhum. Lam yakif amamahum ahadun minal alam. Lihat ini. Dikarenakan kalau seandainya yang miliaran ini Islamnya itu benar, yang miliaran ini, yang jumlahnya miliaran ini Islamnya benar, niscaya tidak akan ada seorang pun dari dunia ini yang berani berdiri di hadapan mereka. Maksudnya orang kufar. Tapi buktinya bagaimana, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, hadis Tsauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'at alakalatu ila qas'atiha. Faqala qailun aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Wala yanzi'anna min
suduri aduwikum mahabah minkum wal yakdifanna fi qulubikumul wahn. Faqala qailun wa mal wahn ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Artinya Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadis yang sahih, sungguh-sungguh hampir-hampir musuh-musuh Islam bersatu untuk menghancurkan agama Islam itu. Sebagaimana dipermisalkan bagaikan orang pasukan, sekelompok manusia yang mereka menyerang apa? Menyerang nampan yang berisikan makanan. Dipermisalkan seperti itu. Ada nampan, semacam panci itu ada makanannya, nah pasukan untuk siap untuk melahap memakan makanan tadi. Kemudian ada salah satu sahabat bertanya, apakah sebabnya karena kita jumlahnya sedikit wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Kalian itu jumlahnya banyak. Cuman kalian itu bagian buih yang ada di lautan. Antum tahu buih? Tahu buih antum? Semacam busa. Busa yang di tengah-tengah laut, yang di lautan itu kan kalau kemana ombak pergi ikut aja gitu. Lemah keadaannya. Bisa dipahami? Kemudian disebutkan hadis tersebut, apa kata Rasulullah SAW? Sungguh Allah Ta'ala telah mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Dan telah menancapkan di hati-hati kalian al-wahn. Nah ini bahaya sekali al-wahn ini. Penyakit al-wahn ini obatnya nggak dijual di apotek, paham ya? Jadi antum muter-muter seluruh dunia ini ke apotek nyari obat wahn ini nggak ada, paham ya? Obatnya apa obatnya? Obat al-wahn ini al-ilmu asy-syar'i, ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan as-sunnah. Akhirnya sahabat tanya, wa mal wahn ya Rasulullah? Apa itu wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini sebabnya, cinta dunia takut mati. Ini kebanyakan orang. Kalau sudah cinta dunia udah, agama pun dia jual. Ya enggak? Demi mendapatkan miliaran rupiah, ya kan? Demi mendapatkan dolaran, ya kan? Demi mendapatkan uang ringgit Malaysia, demi mendapatkan rial Saudi, bayangkan itu. Karena apa? Cinta dunia, hubbud dunia. Nah, inilah yang membuat kaum muslimin lemah. Diperbudak oleh orang kafir, paham ya? Dijadikan karyawan oleh orang kafir, kemudian orang kafir mengatur dengan apa? Aturan mereka. Akhirnya enggak sholat 5 waktu, kemudian diatur dengan peraturan mereka, dijadikan apa? Budak untuk mereka. Allah musta'anakan. Rasulullah SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celakalah barakallahu fiik, abdud dinar, yaitu hamba dinar. Maksudnya itu menghambakan diri untuk dinar. Dan celakalah orang yang menghambakan diri untuk apa? Untuk dirham. Maksudnya pencari dunia. Paham ya? Kemudian yang kedua apa tadi? Takut mati. Kalau orang udah takut mati, enggak mau mati, pengennya hidup terus, ngumpulkan harta, udah lemah dia keadaannya. Tapi kalau orang itu takut mati, dia akan persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk hari esok, untuk hari akhirat kelak yang akan apa? Dipanen oleh masing-masing hamba. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Ingat-ingat, penyakit wahn ini adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi nanti kalau ditanya apa itu wahn, jawabannya ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Itu yang bikin kaum muslimin lemah. Paham ya? Diinjak-injak oleh orang kufar, ya kan? Dipermainkan oleh mereka, dioper sana oper sini. Kita lihat kalau tidak percaya. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Fal yahud alladziina hum ikhwanul qiradah wal khanazir." Maka orang Yahud yang mereka adalah saudara-saudara kera dan babi, alladzina duribat alaihimud dhillah wa maskanah, yang mereka dihinakan dan kerendahan, dan juga barakallahu fiik, hina dan rendah, al-an hum musaitirun ala biladil muslimin. Lihat ini. Mereka sekarang menguasai negeri-negeri kaum muslimin, orang Yahud. Buka pabrik ini, pabrik itu, paham ya? Kemudian mengembangkan teknologi yang canggih untuk merusak kaum muslimin. Bayangkan itu. Sehingga kaum muslimin diperalat oleh mereka. Allah musta'an. Wal muslimun alladziina kanu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi badrin kana adaduhum 300 wa bid'ata asyar. Lihat ini. Ingat, kaum muslimin yang waktu itu bersama Rasulullah SAW pada perang Badar, jumlah mereka berapa? Lihat itu. Jumlahnya sekitar 313 sampai 319. Bid'ata asyar itu maksudnya bilangan 1 sampai 9. Berarti kan di situ kan karena 300, jadi 300 apa? Sekitar 300 barakallahu fiik 11 sampai 319. Bid'ata asyar. Kalau bid'un itu kan 1 sampai 9 karena ada asyarnya itu dari 11 sampai 19.
Jumlahnya bisa dikatakan sedikit atau banyak mereka? 311 sampai 319 sedikit atau banyak dibandingkan musuh mereka 1000? Sedikit kan? Tapi bisa mengalahkan. Bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Kekuatan kaum muslimin masih maksimal waktu itu. Yaitu tauhid ada pada diri mereka. Tapi zaman sekarang banyak yang mereka menjual agamanya gara-gara apa? Dunia. Bukan banyak, sedikit ada. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya dikarenakan ingin mendapatkan secuil daripada dunia, bayangkan itu. Gara-gara satu kardus Indomie, satu kampung langsung murtad. Allah musta'an. Dibaptis langsung di hari-hari yang mereka dibaptis. Awal mulanya didatangi oknum. Diajak ngobrol, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo ngumpul, nanti ada pembagian minyak goreng, ada pembagian Indomie, nanti dikasih masukan lagi. Kita ini walaupun agamanya bukan Islam, tapi luar biasa kita ini. Indah, menawan, menarik, lembut, jujur orangnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata ada agama selain Islam itu yang bagus katanya. Akhirnya tertariklah mereka. Seringnya yang didatangi itu orang-orang yang di pelosok-pelosok yang rentan kemiskinan di situ. Datangi. Awal mula hari pertama, hari kedua, pembagiannya Indomie, minyak goreng. Lama-lama per kakak itu, wah, satu kardus Indomie, minyak goreng, telur, sosis, sarden, udah. Akhirnya hari berikutnya satu kampung, bayangkan itu. Bisa apa? Diraih oleh mereka, diajak masuk gereja, dibaptis. Gara-gara apa? Dunia. Secuil aja, enggak semuanya. Allah musta'an. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya dikarenakan ingin mendapatkan secuil daripada dunia. Allahumma sallim. Jangan pernah, jangan sampai, barakallahu fiik, karena sangat berbahaya sekali. Fitnah yang sangat dahsyat, yang terkadang orang tidak sabar dan mudah untuk terjebak adalah fitnah harta. Fitnah harta. Kelihatannya cuma kertas aja, kertasnya kan. Kertas selembar 2 lembar, tapi memfitnah itu. Apalagi kertasnya satu lembar nilainya 1.700.000, $100. Satu lembar aja itu. Ditukar ke rupiah 1.700.000, satu lembar padahal. Bayangkan itu. Kalau tidak sabar, hati-hati. Nah, barakallahu fi Allahul musta'an. Kita lihat ini. Kata beliau, wa madza sana'u, apa yang mereka perbuat? Jumlah 313 sampai 319 apa yang mereka perbuat? Fas-sahabatu binisbati li ahli al-ard kamhu. Sekarang para sahabat ditinjau perbandingannya, perhatikan ya. Para sahabat dinisbahkan dengan penduduk bumi semuanya. Berapa jumlah mereka? Wa ma'a hadza hum fatahul amsar, lihat. Bersamaan dengan jumlah yang sedikit mereka bisa membuka negeri-negeri, menang gitu loh peperangannya. Perang Badar menang atau kalah? Menang kan? Jumlahnya 311 sampai 319 mengalahkan 1000 pasukan. Masya Allah. Karena kekuatannya masih maksimal. Paham ya? Mereka masih kondusif keadaannya. Adapun akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, yang tidak sabar dengan dunia, waliyadzubillah, gara-gara fulus, dolar, ringgit Malaysia, atau gara-gara dolar Amerika, atau gara-gara rial Saudi, gara-gara rupiah, Allahul musta'an, menjual agamanya, menjual manhajnya, menjual akidahnya, waliyadzubillah. Kita lihat sini, wa asqatu Kisra wa Kaisar. Lihat, jumlah para sahabat tidak terlalu banyak, tapi bisa menaklukkan Kisra wa Kaisar. Raja-raja yang mereka anggap berpengaruh, barakallahu, raja-raja besar yang ada di dunia waktu itu ditaklukkan. Wasadu al-alam kullah, dan bisa menguasai, memimpin dunia seluruhnya, bayangkan itu. Li'annahum muslimun al-islam as-sahih, karena mereka itu orang-orang muslim yang Islamnya sahih. Maksudnya apa sih kok beliau ulang-ulang Islam sahih, Islam sahih? Islam sahih itu Islam yang mereka masih murni di atas tauhid. Kalau zaman sekarang kan kebanyakan syirik, ya kan? Mau perang aja ngasah bambu runcing, ya enggak? Bambu runcing ujungnya dikasih lancip itu, kemudian dijampi-jampi, dibaca-bacain apa komat kami itu enggak jelas itu ya. Arab, bahasa Arab, terus di kertas bolak-balik dimasukkan ke bambu, udah syirik. Ya enggak? Nah, kalau zaman waktu itu para sahabat enggak ada kayak gitu. Makanya viral kan di Indonesia ini, pasukannya Masya Allah kuat-kuat mereka, ngalahkan penjajah hanya bermodalkan bambu runcing. Ya kita hormati perjuangan mereka. Tapi kalau syirik ya jangan gitu loh. Ya kan? Nah, kalau cuma bambu runcing tanpa dijampi-jampi enggak masalah, tusukkan langsung. Tapi berkomat kami dulu. Komat kami dibacakan apa gitu. Jangan. Ya, kesyirikan tidak akan membawa keberkahan. Nah, ini sekedar selingan. Orang-orang muslimun
zaman sekarang sudah mulai melemah. Kalaupun muslim hanya Islam KTP, kartu belum punya ya? Nah, belum lah bahas. KTP kartu antum sudah punya kan? KTP kartu tanda penduduk ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, jadi hanya di KTP tertulis agama Islam. Salat enggak pernah. Paling-paling berling salatnya. Apa itu berling? Kober dan eling ketika sempat dan ketika ingat. Allahumma sallim. Kita ambil dikit lagi, perhatikan. Li'annahum muslimun al-islam as-sahih ma huwa al-islamu iddi'ai, karena mereka berada di atas keislaman yang benar, bukan semata-mata Islam yang pengakuan saja. Kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqir lahum bidzaka. Itu pantunnya dihafalkan itu. Sering muncul itu. Kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqir lahum bidzaka. Setiap orang mengaku-ngaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila, tapi Laila tidak mengakui hubungan tersebut. Dia ngaku-ngaku Islam, Muslim, sholat nggak mau, puasa pun enggan, zakat pun nggak pernah, haji pun nggak mau, padahal hartanya miliaran. Bayangkan itu. Islam KTP. Allahumma sallim. Kalau cuma mengaku-ngaku banyak. Dicek buka agama Islam. Sholat nggak pernah, puasa pun malas, zakat pun bisa dikatakan nggak pernah juga. Haji padahal mampu dia, nggak mau berangkat juga, bayangkan itu. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Jadi yang kita ambil kesimpulannya bahwasanya agama Islam ini di akhir zaman semakin asing keadaannya, terkhususkan kita masuk dalam bagian yang umum itu kaum muslimin, terkhususkan ahlus sunnah wal jamaah yang semakin hari semakin asing, semakin sedikit. Ini dinamakan dengan tamhis, penyaringan. Allah telah saring. Siapa yang mereka benar-benar kokoh di atas Al-Quran Sunnah, dan siapa yang mereka hanya mengaku-ngaku sehingga mendapatkan gelar dan nama saja. Oleh karena itu ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum, ingat-ingat obat penyakit wahan tadi yang membuat kekuatan kaum muslimin menjadi kuat kembali, yaitu apa? Menghilangkan cinta dunia dan menghilangkan rasa takut terhadap kematian. Obatnya enggak dijual di apotek. Namanya obatnya ada di majelis ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, kemudian diamalkan, kemudian didakwahkan, kemudian sabar di atas dakwah tersebut. Karena penyakit al-wahn apa tadi? Naam, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut kematian sumber lemahnya kaum muslimin. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillah rabbil alamin.